Sebab itu orang-orang yang tahu bersyukur, orang-orang yang hidupnya mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, dialah orang-orang yang takut akan Allah. Dan firman Tuhan menegaskan, berkat Tuhan ada di atas rumah orang-orang benar. Berkat Tuhan menyertai langkah hidup orang-orang yang takut Tuhan. Berkat Tuhan disediakan bagi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, yang melaksanakan ketetapan Tuhan. Karena itu persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan takut, jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Firman Tuhan bilang begini, siapa banyak memberi, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, dia pun akan diberi minum. Tidak pernah ada orang yang kelaparan atau jatuh miskin karena memberi, apalagi memberi persembahan untuk Tuhan. Pengucapan syukur kita adalah apa yang kita lakukan setiap hari. Maka mari persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya ingin tanya buat orang semua malam ini. Kepintaran siapa yang kasih? Semangat siapa yang kasih? Kemampuan siapa yang kasih? Terutama nafas hidup dan sehat, siapa yang kasih? Tuhan. Tuhan memberikan pada kita, Dia yang kaya itu. Dia memberi bagi kita dalam perjumpaan kita dengan Tuhan di hidup ini. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebab itu kalau kita membaca Ulangan pasal 26 ayat pertama hingga ayat 12, maka kita akan menemukan dua hal tentang pemberian persembahan. Yang pertama, bahwa memberi persembahan adalah ketetapan Allah. Bukan program gereja, bukan. Memberi persembahan adalah ketetapan Tuhan, hukum Tuhan. Kalau kemudian ada persembahan-persembahan di gereja ini, ada persembahan WKI, PKB, BIPRA, persembahan-persembahan lainnya, itu program yang dijabarkan. Tapi persembahan adalah ketetapan Tuhan. Ulangan pasal 26 ayat pertama hingga ayat yang keempat bicara tentang itu. Tuhan menetapkan tentang pemberian persembahan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa persembahan adalah kredo. Persembahan adalah pengakuan iman. Pada ayat yang kelima hingga ayat yang ke-10. Sebab itu orang Israel kalau membawa persembahan disuruh sampaikan persembahannya kepada imam dan kemudian mengucapkan pengakuan itu. Bahwa dahulu nenek moyangnya adalah orang Aram, bisa dibaca di ayat 5 hingga ayatnya yang ke-10. Sampai Tuhan membawa mereka dengan demikian hebatnya keluar dari tanah perbudakan Mesir. Sebuah pengakuan iman bahwa kalau bukan Tuhan tidak ada hidup. Sebab itu umat memberi persembahan. Pertanyaan kedua yang muncul Bapak Ibu jemaat Tuhan adalah, kalau kita mengalami perjumpaan dengan Allah yang kaya itu di hidup kita, yang memberi nafas, memberi umur, memberi sehat, bahkan begitu banyak hal Tuhan beri, kenapa kita begitu miskin dalam memberi persembahan? Kalau orang menikmati pemberian Allah yang kaya itu di hidup kita, kenapa kita begitu miskin dalam memberi persembahan? Miskin bukan tentang 2.000, 5.000, bukan. Tapi tentang sungut-sungut, tentang baku hitung, tentang keengganan dan protes-protes terhadap pemberian persembahan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, cara pandang hidup kita terhadap sesuatu adalah faktor terbesar yang menentukan pemahaman cara kita memberi persembahan. Ada dua orang yang sedang di gurun, mereka membutuhkan air. Lalu lewatlah seseorang yang punya air. Saya pernah bercerita tentang ilustrasi ini. Lalu mereka minta, oh mesti beli, tidak boleh minta, harus dibeli dengan harga yang sangat mahal. Setelah membayar dengan harga yang begitu mahal, si penjual ini hanya memberi air setengah botol. Orang pertama bersungut-sungut, mahal sekali kun cuma dapat setengah. Tapi orang kedua mengucap syukur, terima kasih Tuhan, biar cuma setengah mar ada minum. Cara pandang kita. Kita sulit bersyukur kalau pandangan kita tertuju pada yang kosong, yang belum ada, yang tidak kita punyai, yang kita inginkan, tapi belum terwujud. Pada hal-hal yang belum kita raih. Sulit bagi kita untuk bersyukur. Tetapi kita akan selalu mampu bersyukur kalau pandangan kita tertuju pada hal-hal yang telah Tuhan isi di hidup kita.
pada sehat, pada umur panjang, mungkin belum kaya seperti yang kita harapkan, tapi pada makan, minum, pakai, kekuatan yang Tuhan isi di hidup kita, kita akan mudah bersyukur. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada 2 orang yang sedang menempuh perjalanan, naik gunung, berliku-liku, susah sekali DP jalan, susah lalu sampai tiba di tujuan. Orang pertama mengeluh sepanjang perjalanan sampai tiba di tujuan, dia mengeluh. Duh, tinggi le tu gunung, sempit tu jalan, batu-batu siksa ada jalan. Orang kedua mengucap syukur patut, Tuhan terima kasih. Jalan ini memang jauh, mas sepanjang jalan tadi ada bunga-bunga, ada udara sejuk, ada kemampuan, senang boleh tiba dengan selamat. Cara pandang hidup kita menentukan apakah kita bisa jadi orang-orang yang mudah bersyukur, yang melihat kebaikan-kebaikan Tuhan hadirkan sekalipun dalam kesulitan, ataukah selalu melihat kekurangan, kesusahan, keterbatasan, masalah, padahal di tengah berkat yang Tuhan limpahkan. Kita dengan cara pandang kita akan menentukan orang-orang yang tahu bersyukur atau tidak. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau kita susah bersyukur, kita susah memberi persembahan. Tapi kalau kita orang-orang yang tahu bersyukur, dengan mudah kita mampu menunjukkan tanda nyata dari syukur itu. Kita akan dengan mudah membawa persembahan bagi Tuhan, baik yang dipersembahkan di rumah gereja ataupun yang kita bagikan pada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, membaca ulangan bagian perenungan kita mendapati 2 hal, bahwa persembahan adalah ketetapan Tuhan, aturan Tuhan, dan juga persembahan adalah kredo yang kedua, kredo, pengakuan iman kita kepada Tuhan. 2 bagian ini jemaat yang dikasihi Tuhan. Karena itu kalau kita memberi persembahan, maka yang pertama itu tandanya kita patuh kepada Tuhan. Yang kedua itu tandanya bahwa kita mengakui Dia sebagai sumber berkat dalam hidup. Dan yang ketiga bahwa kita percaya pada pemeliharaannya. Kalau orang kasih persembahan tanda syukur kita, maka itu artinya kita patuh pada ketetapan Tuhan. Kita mengakui Dia sebagai sumber berkat dalam hidup. Dan yang ketiga, kita percaya pada pemeliharaannya. Jemaat Tuhan, mengapa orang Israel memberi persembahan? Disuruh Tuhan. Mengapa Tuhan menetapkan pemberian persembahan? Mari kita perhatikan 2 hal ini. Pertama, hukum ini menarik. Hukum ini diberikan saat orang Israel belum masuk di Kanaan, belum. Mereka masih dalam perjalanan, masih di sekitar daerah Yordan. Mereka belum masuk ke tanah Kanaan, belum tahu apa yang terjadi di dalam, belum lihat bagaimana keadaannya. Kanaan masih adalah janji Allah. Kanaan masih rahasia bagi bangsa pilihan ini. Tapi apa yang Tuhan minta kepada orang Israel? Tuhan perintahkan mereka untuk memberi persembahan. Kalau sampai di sana, bawa persembahan hasil pertamamu. Tuhan perintahkan itu saat orang Israel belum melihat Kanaan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ini mau menegaskan kepada umat di masa itu juga kepada kita, bahwa Tuhan menyediakan. Orang Israel belum lihat, orang Israel belum tahu, tapi Tuhan tahu karena Dia menyediakan. Tuhan menyediakan. Maka lewat hukum ini Israel diperintahkan untuk tidak melupakan Tuhan dengan segala kelimpahan yang mereka dapatkan, supaya mereka menjaga perjumpaan dengan Allah dalam hidup sehari-hari, membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, sekalipun mereka telah ada di tengah segala kelimpahan berkat. Sebuah perenungan bagi kita bahwa sesungguhnya Bapak Ibu, dalam hidup kita setiap hari, bahkan ketika kita belum melangkah, Tuhan menyediakan berkat atas kita. Belum pergi Tuhan sosadia, belum baking Tuhan sosadia. Tuhan menyediakan berkat di hidup kita di setiap hari hidup. Tuhan menyediakan berkat di setiap usaha. Tuhan menyediakan, sebab Dia Allah yang kaya dan maha murah. Berkat di hidup kita adalah pemberian Tuhan. Tuhan mau kita percaya. Tuhan mau supaya kita meyakini Dia sebagai pemelihara dalam hidup ini, sekalipun kita belum melihat.
Sehingga kalau baru mulai melangkah, hal yang perlu kita lakukan adalah percaya dan berserah kepada Tuhan. Jangan mulai dengan ketakutan, jangan mulai dengan kekhawatiran, jangan mulai dengan kebimbangan. Baru mau baking, tong so pikir-pikir tuh susah. Baru mau mulai, orang so pikir-pikir tuh rugi. Baru mau kerjakan, orang so pikir-pikir DP tantangan, DP hambatan. So mulai dengan susah. Percayalah, sebelum kita mulai pun Allah menyediakan berkat di sana. Tuhan mau kita percaya meski kita belum melihat. Dan Tuhan mau jika kita sudah menyaksikan berkat itu di hidup kita, jangan pernah melupakan Tuhan. Tidak boleh sombong, tidak boleh serakah, tidak boleh lupa diri, dan tidak boleh lupa bersyukur. Tidak boleh lupa Tuhan. Sebab itu orang Israel menerima ketentuan itu. Dan demikian pun kita. Hal kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa Tuhan menetapkan rumusan pengakuan yang harus diucapkan oleh orang Israel saat memberi persembahan. Kalau orang baca ayat 5-10, maka rumusan pengakuannya, apa yang mau diucapkan kepada imam saat membawa persembahan, di sana telah diatur. Mengapa demikian? Sebab Tuhan mau mengingatkan orang Israel supaya mereka secara turun-temurun selalu mengingat perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan di masa lampau. Dan kemudian pengalaman iman itu mereka ajarkan turun-temurun kepada anak cucu. Supaya kalau orang so mati, supaya kalau orang so nyanda ada anak cucu yang menikmati berkat Tuhan apapun bentuknya. Mereka akan terus memberi persembahan kepada Tuhan dan tidak pernah melupakan Tuhan dalam hidup. Hal yang sama diajarkan kepada kita, bahwa orang tua harus mengajarkan itu kepada anak cucunya, supaya bahkan sampai kita telah menutup mata, anak cucu kita akan terus hidup untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, dan tidak akan pernah melupakan Tuhan di jalan-jalan hidup mereka. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita memang tidak lagi mengucapkan rumusan pengakuan itu. Orang sunyanda lagi bawa amplop, bawa persembahan, lalu kemudian mengucapkan rumusan pengakuan itu. Kita tidak lagi melakukannya. Tetapi setiap pemberian persembahan kita adalah sebuah pengajaran kepada anak cucu kita tentang kebaikan Tuhan yang kita terima dan tentang hidup yang mau kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi kalau anak-anak datang minta persembahan pada orang, mak minta persembahan, atau oma opa minta persembahan, lalu orang kasih dengan bersungut-sungut, nanti besok-besok kalau dorang mesti memberi persembahan, dorang pun akan memberi dengan perhitungan. Karena kita mengajarkannya. Kalau kita memberi persembahan kepada Tuhan sebagai sebuah tanda pengakuan iman dan kita lakukan dengan penuh sukacita, maka anak cucu kita akan melihat itu. Lu tapi mama, tapi oma, tapi papa, tapi opa. Biarpun mungkin dalam keterbatasan orang cuma ada makan nasi dengan tahu, mar tetapi ibadah kasih persembahan. Orang cuma ada makan hemat-hemat, marnya tidak pernah mengeluh kalau mau kasih di gereja, mau kasih Pak Tuhan. Maka mereka akan dibentuk, dididik untuk tahu mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab persembahan itu bukan sisa, bukan sisa dari pasar, sisa dari toko, sisa dari belanja, bukan. Persembahan adalah sesuatu yang kita sisihkan, yang kita khususkan, mau kita beri untuk Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ajarkan kepada anak cucu kita dalam keteladanan hidup tentang memberi persembahan. Kalau orang kasih persembahan untuk mendapatkan pujian, kalau orang kasih persembahan untuk mendapatkan pengakuan, maka kita pun mengajarkan cara yang salah kepada mereka. Nanti orang mau tersesat, sebab Tuhan tidak melihat jumlah, Dia melihat hati yang mengucap syukur dan mengakui Dia sebagai Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bacaan firman Tuhan kita malam hari ini tentang mempersembahkan hasil pertama. Ada pertanyaan yang muncul, kalau hasil pertama kita persembahkan kepada Tuhan, mau kasih berapa? Mau kasih semua? Misalnya kerja untuk pertama kali terima gaji, mau kasih semua? Ada yang bilang, pendeta kong kalau kasih semua, kong hidup hari-hari siapa mau tanggung? Kong tuh biaya sekolah, doi oto, siapa mau bayar? Apakah boleh kasih setengah atau mau kasih berapa persembahan hasil pertama ini? Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, orang Israel diberi perintah untuk mempersembahkan hasil pertama.
Bukan maksud Tuhan untuk membawa mereka tidak memiliki apa-apa dalam hidup, tetapi sebuah petunjuk, sebuah ketetapan, sebuah ketentuan bagi mereka supaya mereka bisa melihat bahwa hidup mereka dipelihara oleh Allah. Bahwa kalau orang masuk di Kanaan, orang nyanda basusah, orang nyanda bekerja, orang dapat tuh hasil pak Tuhan, lalu perjalanan hidup selanjutnya Tuhan sertai. Sebagaimana Allah menyertai mereka di padang gurun, sebagaimana Allah dengan tangan kuatnya membawa mereka keluar dari Mesir, Allah yang sama dengan segala kehebatannya akan menyertai orang Israel ini di perjalanan hidup mereka di Kanaan. Tapi bagaimana dengan kita yang hidup di tahun ini, di era digital dengan segala perkembangannya? Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tujuan memberi hasil pertama ini bukan tentang mengumpulkan semua untuk kasih Tuhan, bukan itu soalnya, bukan berapa, tetapi tentang kualitas persembahan. Kualitas persembahan, mutu persembahan. Kenapa hasil pertama? Sebab hasil pertama menunjuk pada posisi yang terbaik, posisi pertama, posisi utama, bicara tentang kualitas, bukan bicara tentang banyaknya jumlah. Kalau orang kasih semua, kalau orang kasih banyak, apakah Tuhan akan kaya? Tuhan memang kaya, bahkan ketika kita tidak memberi apa-apa. Kalau kita memberi setengah, kalau kita memberi sedikit, apakah Tuhan akan miskin? Tidak, Tuhan punya semuanya, Dia punya segalanya. Allah tidak sedang hitung-hitungan jumlah dengan kita, tapi yang Tuhan mau adalah kualitas persembahan kita. Kita memberi tanpa takut, kita memberi tanpa ragu, kita memberi tanpa bersungut, kita memberi dengan iman dan keyakinan penuh kepada Allah. Bahwa saya membawa persembahan ini dan taruhkan hidup saya sepenuhnya. Bahwa perjalanan hidup ini Tuhan berkati, saya belum melihat tapi saya tahu Tuhan menyediakan. Bahwa perjalanan hidup ini Tuhan sertai. Sekali lagi jemaat Tuhan, bukan tentang semua atau setengah, tapi tentang kualitas iman kita saat kita memberi. Tentang relasi kita dengan Allah, hubungan kita dengan Tuhan yang tidak pernah putus. Karena Tuhan tahu kalau orang ada, dan Tuhan tahu kalau nyanda ada. Tuhan tahu berapa Dia ada kasih. Tuhan tahu orang pe kebutuhan. Bawa persembahan dengan iman, tanpa takut, tanpa ragu, khawatir, tanpa sungut-sungut, tanpa marah-marah. Bawa dan serahkan pada Tuhan, seperti kita menyerahkan seluruh hidup kita, karena Tuhan menyediakan meskipun kita belum memulai. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, haruskah membawa persembahan di gereja? Ada orang yang tanya, pendeta, mesti bawa persembahan di gereja? Boleh nak kalau orang bawa di tempat-tempat yang lain? Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kenapa orang Israel disuruh membawa persembahan di kemah suci, membawa persembahan di bait Allah, membawa persembahan untuk rumah Tuhan? Sebab sesungguhnya dalam iman kita percaya dan mengakui bahwa gereja adalah persekutuan umat Tuhan, bahwa gereja adalah sarana, wadah yang dipakai oleh Allah untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan pelayanannya. Karena itu kalau gereja mengelola persembahan, itu bagian dari kerja pelayanan, misi Allah yang sedang dikerjakan. Bukankah dalam Maliaki pasal 3 ayat 10 firman Tuhan bilang, bawalah persembahan persepuluhanmu ke rumah perbendaharaan, ke rumah Tuhan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, kata Tuhan, apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap berkat dan mencurahkannya atasmu? Apakah Tuhan tidak akan menghardik belalang pelahap dari ladangmu? Tuhan menjanjikan itu. Kenapa harus di gereja? Sebab gereja mengelola persembahan umat untuk kerja pelayanan. Boleh tidak kalau persembahan itu kita beri untuk orang miskin? Boleh tidak kalau persembahan itu kita beri untuk menolong orang yang sedang berkesusahan? Kita beri untuk menopang program-program yang lain? Boleh tidak? Boleh Bapak Ibu Saudara-saudara, boleh. Sebab bagian firman Tuhan juga mengatur itu. Menolong anak yatim, yang piatu, janda, duda, orang-orang miskin, boleh. Tapi firman Tuhan menegaskan seperti ini, yang satu harus kamu lakukan dan yang lain jangan kamu abaikan. Jangan karena bawa persembahan di gereja, orang tutup mata orang-orang susah. So bawa kok di gereja, nanti juga gereja kasih diakonia. Padahal tuh susah ada di muka mata orang.
Atau karena so kasih pa orang-orang susah yang ada di sekitar patorang, biar joko di gereja sudah jo nanti jo pelsus urus. Yang satu harus kamu lakukan dan yang lain jangan kamu abaikan. Sebab persembahan kita sesungguhnya adalah relasi kita dengan Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pada akhirnya ada yang bertanya seperti ini, pendeta, kalau begitu apa untungnya kita memberi persembahan? Bukankah lebih untung kalau menerima? Kan begitu, memberi dan menerima. Bukankah lebih untung kalau menerima? Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, memberi persembahan bagi Tuhan bukan sedang menyogok Tuhan, tidak. Memberi persembahan adalah mengakui Allah dalam segala syukur kita bahwa Dia pemberi berkat, bahwa kita memuji Dia dan menaruhkan hidup kita kepadanya karena kita tahu dari Tuhan kita mendapatkan. Sebab itu orang-orang yang tahu bersyukur, orang-orang yang hidupnya mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, dialah orang-orang yang takut akan Allah. Dan firman Tuhan menegaskan, berkat Tuhan ada di atas rumah orang-orang benar. Berkat Tuhan menyertai langkah hidup orang-orang yang takut Tuhan. Berkat Tuhan disediakan bagi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, yang melaksanakan ketetapan Tuhan. Karena itu persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan takut, jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Firman Tuhan bilang begini, siapa banyak memberi, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, dia pun akan diberi minum. Tidak pernah ada orang yang kelaparan atau jatuh miskin karena memberi, apalagi memberi persembahan untuk Tuhan. Pengucapan syukur kita adalah apa yang kita lakukan setiap hari. Maka mari persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.